Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kelas ekonomi. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran ekonomi ya, untuk kelas 12. Nah, di pertemuan pertama, di ekonomi kelas 12, kita akan membahas tentang bab 1 tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi di kelas 12 kita sudah belajar tentang akuntansi. Karena ini akuntansi ini bagian dari ilmu ekonomi. Ya. Kita masuk saja kepada bab 1 untuk akuntansi sebagai sistem informasi. Ini menjadi pertemuan pertama ya, mata pelajaran ekonomi di kelas 12. Ya. Apa saja ya, materi yang akan kita bahas di bab 1 untuk akuntansi sebagai sistem informasi. Ini kompetensi dasar dari bab 1 ya, akuntansi sebagai sistem informasi. 3.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk 4.1-nya menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, ini peta konsep untuk akuntansi sebagai sistem informasi. Peta konsepnya di materi yang akan kita pelajari. Pertama itu sejarah akuntansi. Yang kedua itu pengertian akuntansi. Yang ketiga pemakaian informasi akuntansi. Yang keempat karakteristik kualitas ya, informasi akuntansi. Yang kelima prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi. Lalu bidang-bidang akuntansi, ini pemakaian akuntansi serta etika profesi akuntansi. Jadi di bab pertama akuntansi sebagai informasi, ya kita akan pelajari itu pengenalan tentang akuntansi dari sejarah sampai kepada etika dan profesi akuntan. Ya. Nah, kita masuk saja di materi pertama. Ini ada motivasi kita untuk belajar akuntansi. Semangat belajar akuntansi dengan memahami pengetahuan dasar akuntansi, kita bisa menyelamatkan kekayaan perusahaan. Ini motivasi kita belajar akuntansi atau memahami pengetahuan dasar akuntansi. Jadi akuntansi ini ketika kita bisa mempelajari atau memahami pengetahuan dasarnya, ini kita bisa menyelamatkan kekayaan perusahaan ya. Kita masuk. Nah, sejarah akuntansi ini yang pertama ya, sejarah akuntansi. Nah, pada tahun 1494, ahli matematika Luca Pacioli dalam bukunya Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni ex Proportionalita dalam bab Tractatus ya, De Completis et Scriptoris memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasangan atau sistem kontinental kepada Leonardo da Vinci. Jadi sejarah akuntansi, jadi bapaknya akuntansi itu adalah Luca Pacioli. Ini jadi ahli di bidang akuntansi atau sebagai bapak akuntansi. Ya. Ini sejarah umum tentang akuntansi. Nah ini ya gambar Father of Accounting ya. Ini Luca Pacioli ya. Ini di 1947 sampai 19 Juni 1517 ya. Ini Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli ini mempunyai dua kegiatan yang merupakan dua kegiatan pencatatan ya. Yang pertama pencatatan penarikan pajak dan sewa ya. Yang kedua itu pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Nah, ini sistem ini disebut dengan sistem pembukuan berpasangan, sistem kontinental. Ya. Ini dalam bukunya Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalita. Ya, ini sejarah akuntansi secara umum. Jadi akuntansi itu Luca Pacioli ya. Dengan apa
kedua dengan karyanya, yaitu dua kegiatan pencatatan dengan sistem kontinental. Selanjutnya, revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 menajat pabrik menghitung dan mencatat biaya produksi sehingga dapat mengetahui efektivitas proses produksi dan dapat menetapkan harga jual dari barang yang diproduksi. Ini dari sejarah perjalanan akuntansi. Ya, di Amerika ini sistemnya sistem akuntansi dengan sistem Anglo-Saxon. Ini Anglo-Saxon ini pencetus akuntansi di Amerika. Terus Hindia Belanda itu memakai sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem kontinental, kata buku. Nah, sedangkan untuk di Indonesia itu memakai dua sistem. Ada sistem kontinental dan Anglo-Saxon. Itu untuk sejarah akuntansi di Indonesia. Selanjutnya, ini sejarah akuntansi di Indonesia ya. Nah, ini sejarah akuntansi Indonesia, ini penerapan akuntansi Indonesia baru ada dalam pembukuan Avion Society yang berdiri di Jakarta tahun 1447. Nah, selama penjajahan Belanda, Indonesia menggunakan sistem akuntansinya adalah kontinental, kata buku. Lalu tahun 1180-an Indonesia beralih ke Anglo-Saxon karena banyak sarjana-sarjana Amerika, ya, maka ditetapkanlah sistem Anglo-Saxon karena sistem Anglo-Saxon ini berasal dari Amerika. Ya. Selanjutnya di Indonesia terdapat wadah organisasi profesi akuntansi di Indonesia, itu IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. Di mana IAI ini menerapkan atau membuat prinsip akuntansi yaitu SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, ini sejarah akuntansi di Indonesia. Ya. Jadi sekarang Indonesia memakai dua sistem akuntansi yaitu Anglo-Saxon dan sistem kontinental ya. Betul. Nah, selanjutnya mengalami beberapa kali revisi, kemudian revisi terakhir tahun 2016 dan berlaku sampai hari ini. Jadi ini dari prinsip akuntansi ya, yaitu standar SAK atau standar akuntansi keuangan. Itu berlaku sampai hari ini. Selanjutnya, nah, pengertian akuntansi ya. American Accounting Association atau AAA ini mengatakan adalah suatu proses pengidentifikasian, pengumpulan dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Ini jadi pengertian akuntansi ini adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan nanti adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Jadi ini mempermudah pengambilan keputusan ya dengan adanya akuntansi ya. Karena melihat akuntansi ini suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang setelah itu hasil dari informasi ekonomi ini akan menjadi sebuah penilaian pengambilan keputusan yang jelas untuk para pengguna informasi keuangan. Selanjutnya menurut American Institute of Certified Public Accountant ya, ini mengatakan akuntansi itu adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengkisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya ya. Jadi ini menurut American Institute, pengertian akuntansi itu adalah seni pencatatan dan pengelompokan dan pengikhtisaran cara yang berarti dalam menyatakan dalam nilai uang atau transaksi-transaksi atau kejadian yang sebenarnya bersifat finansial. Itu pengertian akuntansi menurut American Accounting Association dan American Institute of Certified Public. Selanjutnya, nah, ini sistem informasi akuntansi. Adalah suatu sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Jadi ini sistem informasi akuntansi ini dari suatu informasi yang
ya, merubah dari data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Ini fungsi dari sistem informasi akun, merubah data transaksi bisnis ya menjadi informasi keuangan. Selanjutnya, ini penggunaan sistem informasi akuntansi. Itu kegiatan perusahaan ketika melakukan proses akuntansi ini akan memberikan informasi akuntansi. Setelah mendapatkan informasi akuntansi ini jelas perusahaan akan bisa membuat pengambilan keputusan. Ya, pengambilan itu untuk kegiatan perusahaan selanjutnya. Jadi ini kalau menjadi penanggungan ya untuk penggunaan sistem informasi akuntansi ini ya. Selanjutnya ini ada pemakaian informasi akuntansi. Ini penggunaan informasi akuntansi itu ada ekstern dan intern. Nah, itu ada pihak ekstern untuk pemilik ya. Untuk apa? Gunanya informasi akuntansi untuk pemilik ya. Nah, untuk pemilik ini pemilik perusahaan ya, contohnya ya ini memiliki informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya dan prospek perusahaan ya di masa yang akan datang serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaan ini. Jadi untuk penggunaan informasi akuntansi untuk pemilik ini bisa melihat mengetahui ya posisi keuangan, terus investasi dan membandingkan jumlah rekening atau mungkin prospek perusahaan di masa yang akan datang serta untuk melihat hasil pencapaian perusahaan di sebelumnya ya seperti itu untuk fungsi penggunaan informasi untuk pemilik. Terus untuk kreditor apa ya kreditor? Nah untuk kreditor ini ya apa sih fungsinya ya dari adanya penggunaan informasi akuntansi. Nah kreditor ini memerlukan informasi ya jelas. Perusahaan kreditor itu perusahaan yang akan meminjamkan biaya ya atau modal disebut dengan kreditor, bukan pinjaman ya. Nah, penting nggak penting jelas untuk kreditor melihat bagaimana informasi keuangan perusahaan tersebut yang akan diberikan pinjaman. Ini sangat berguna untuk para kreditor ya. Nah, ini kreditor ini memerlukan ya informasi akuntansi untuk melihat kemampuan perusahaan. Apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo. Jadi ketika kreditor akan meminjamkan uang, melihat dulu bagaimana si kondisi perusahaan itu. Apakah ketika dikasih pinjaman ini dia akan membayar pinjaman itu dan bunganya tepat atau tidak ya itu gunanya informasi akuntansi untuk kreditor. Terus penggunaan informasi akuntansi untuk investor ya. Apa itu investor ya? Nah ini penggunaan informasi akuntansi ini untuk investor adalah memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. Jadi untuk investor ini bisa melihat atau menentukan ya keputusan apakah akan membeli atau menahan atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. Jadi ini juga sebagai bahan pertimbangan untuk investor melihat kondisi perusahaan ya, dari informasi akuntansinya ya. Terus selanjutnya untuk karyawan. Nah, untuk karyawan ini fungsi dari penggunaan informasi akuntansi ini ya memerlukan informasi akuntansi ini untuk nilai kemampuan perusahaan dalam hal memberi balas jasa, pensiun dan kesempatan kerja. Jadi untuk karyawan ini bisa melihat sebagaimana kemampuan perusahaan itu memberikan jaminan ya atau sewa atau belas jasa ya dari karyawan tersebut. Nah, ini penting penggunaan informasi akuntansi untuk karyawan ya sekarang ini. Selanjutnya pemerintah. Nah, fungsi penggunaan informasi akuntansi untuk pihak pemerintah itu jelas ya
untuk melihat ya, melihat kondisi perusahaan dan untuk menentukan kebijakan pajak ya, pajak dan penyusunan statistik pendapatan nasional ya. Jadi penggunaan informasi akuntansi untuk pemerintah itu untuk melihat kondisi perusahaan dan menentukan kebijakan pajak serta penyusunan pendapatan nasional. Itu penggunaan informasi untuk pihak eksternal, jadi pemilik, kreditor, investor, karyawan, dan pemerintah. Lanjutnya untuk pihak intern, jadi pihak intern ini adalah manajemen ya. Nah, untuk manajemen ya jelas ini penggunaan informasi akuntansi ini sangat penting ya. Ini untuk melihat bagaimana menentukan kebijakan atau mengevaluasi perusahaan dan menjalankan perusahaan untuk kedepannya. Ini perlu lihat penggunaan informasi akuntansi ini sebagai untuk manajemen ya, untuk manajemen ini penting ya, sebagai bahan untuk kedepannya ya, perusahaan untuk kedepannya harus seperti apa manajemennya ya, mengambil keputusan. Yaitu penggunaan informasi akuntansi jadi dua, ekstern dan intern. Intern adalah pemilik, kreditor, investor, karyawan, dan pemerintah. Kata untuk ekstern itu adalah pihak manajemen. Selanjutnya ada kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi. Jadi informasi akuntansi ini harus berkualitas. Tidak bisa sembarangan, bahkan perlu dituntut ekstra ya dalam memberikan informasi akuntansi ini, karena dituntut informasi akuntansi ini harus berkualitas. Nah, kualitas informasi akuntansi yang pertama adalah ketelitian. Nah, informasi harus bebas dari kesalahan dan bias, karena kesalahan dan bias dapat mengurangi nilai informasi ini. Jadi sebagai seorang akuntan, ketika akan melihat informasi untuk memberikan informasi akuntansi ini harus dituntut ya ketelitian, jangan sampai tidak teliti, karena ini bisa mengurangi nilai informasi ya, nilai kevalidan informasi. Selanjutnya itu dapat dipahami, mudah dimengerti ya. Nah, jangan sampai apa yang kita akan informasikan ya, tentang akuntansi ini jadi menyulitkan segala pihak ya, termasuk mungkin nanti pengguna informasi itu baik pemilik, investor, kreditor, pemerintah, karyawan, itu jangan sampai menyulitkan, tapi harus melalui paham. Informasi harus disajikan dalam dan dengan menggunakan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian atau pengetahuan pemakai, sehingga informasi dapat dipahami oleh pemakai. Disesuaikan. Selanjutnya dapat dibandingkan. Jadi pemakaian harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Ini harus dapat dibandingkan ya kualitas informasi akuntansinya. Ini untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ya, masih kualitas informasi akuntansi ini harus ketepatan waktu. Jadi timelinenya harus jelas ya, tepat waktu. Informasi akan mempunyai nilai yang tinggi kalau informasi tersebut tidak basi, ya, terupdate ya. Tentunya jangan sampai informasi keuangan ya atau informasi akuntansi ini yang tahun sekian gitu kan baru diberikan, tapi harus diupdate setiap tahun. Jadi akhir tutup buku ya harus terupdate. Lalu relevansi ya. Nah, informasi akan mempunyai nilai yang tinggi kalau informasi tersebut berkaitan dengan tujuan diperolehnya informasi tersebut. Jadi informasi akuntansi ini harus mempunyai relevansi ya, yang tinggi yang berkaitan dengan tujuan diperolehnya informasi tersebut. Jangan sampai tidak ada relevansi dengan tentunya dengan kaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Selanjutnya reliabilitas ya. Artinya informasi akan berkurang nilainya kalau orang-orang menggunakan informasi melakukan
andalan ya reliabilitas informasi tersebut. Jadi informasi yang akan kita sampaikan atau kita buat ini harus bisa tidak diragukan, ya, tidak diragukan lagi keterandalan atau kualitasnya ya, dari informasi tersebut. Nah, itu ini kualitas informasi akuntansi. Nah, itu untuk kualitas informasi akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar akuntansi. Nah, konsep kesatuan usaha, entity konsep. Jadi dalam konsep dasar akuntansi itu adalah konsep kesatuan usaha. Itu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Ya. Yang kedua, konsep harga perolehan. Ya. Jadi yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat secara sebesar harga perolehan tersebut. Jadi konsep harga perolehan ini harus dilihat. Ya. Setiap transaksi yang pembelian ya, atas satu barang ini harus sama atau harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Ya, ketika belinya 1 juta ya 1 juta harus dicatatnya kan. Itu konsep dasar dari akuntansi konsep harga perolehan. Terus konsep kesinambungan atau kelangsungan usaha, dari konsep itu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus menerus. Jadi ini harus konsep berkesinambungan tahun ke tahun ya kan itu. Itu jangka panjang juga ya, bukan hanya melihat dari jangka pendeknya saja. Terus konsep pengukuran dengan uang. Nah, yaitu seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang. Dengan adanya pengukuran dengan nilai uang, ini maka seluruh kekayaan perusahaan dapat dihitung nilainya. Jadi pada dasarnya ini ya, konsep pengukuran dengan uang. Jadi fungsinya untuk mengukur kekayaan perusahaan yang dimana ini dihitungnya dengan uang. Jadi dihitung dengan nilainya. Jadi bisa kelihatan perusahaan itu secara aset itu berapa nilai nominalnya, nilai uangnya berapa. Harus seperti itu. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi itu adalah penetapan beban dan pendapatan matching konsep. Itu diakui dalam periode yang bersangkutan sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasi. Jadi penetapan beban dan pendapatan itu harus diakui dalam periode yang bersangkutan sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasikan. Ya, karena dalam hubungannya dengan akuntansi atau kayak perusahaan itu ada yang memang disebut dengan pendapatan perusahaan, lalu pembayaran beban-beban perusahaan. Ini perlu diakui ya, diakui penetapannya. Jadi sehingga dan biasanya itu untuk pendapatan dan beban-beban ini di satu periode itu harus terrealisasikan dan nanti masuk ke periode selanjutnya sudah tidak dimasukkan lagi ya. Selanjutnya periode akuntansi ya, accounting period itu penyajian informasi yang berupa laporan keuangan dibuat secara berkala. Periode akuntansi dapat dibuat per tahun, per bulan atau semester. Ini konsep dasar. Jadi periode akuntansi pada periode akuntansi atau periode di penyajian informasi yang berupa laporan keuangan itu dicatat secara berkala. Ya, periode akuntansi ini dapat dibuat per tahun, ya, per bulan dan semester. Lalu akurat basic dan cash basic. Nah, akurat basic adalah transaksi bisnis diakui dan dicatat pada saat terjadi. Jadi transaksi bisnis ini ya diakui lalu dicatat pada saat terjadinya. Kita sekarang sedang melakukan transaksi pembelian, nah, saat itu juga sudah dicatat. Lalu ada juga cash basic adalah transaksi dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. Nah, ini kalau ini transaksi yang dicatat ketika kas diterima atau dibayarkan baru dicatat. Ya. Jadi bisa saja kita membeli atau kita mendapatkan pendapatan dengan berupa uang untuk cash. Nah,
Case-nya itu jadi tidak dibayarkan pas, tapi dibayar nanti setelah selesai. Nah, baru itu nanti ditulisnya pas selesai dan diterima. Kalau belum diterima itu tidak dicatat. Nah, itu masuknya ke bisnis akurat basic. Jadi dicatat pada saat terjadi. Kalau untuk cash basic ini transaksi dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. Lalu ini bidang akuntansi. Nah, bidang akuntansi itu adalah akuntansi keuangan. Financial accounting itu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Terus ada juga akuntansi pemeriksaan, auditing akuntansi. Jadi bidang-bidang akuntansi ini ada satu ya. Jadi ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting, yaitu akuntansi yang melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan dengan menyatakan kelayakan dan dapat dipercaya suatu laporan. Terus ada akuntansi manajemen accounting. Itu akuntansi yang memberikan informasi yang diperlukan pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan perusahaan dan mengambil keputusan. Itu. Ini masih bidang akuntansi ya. Selanjutnya adalah akuntansi biaya cost accounting. Jadi biaya akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan biaya dan kontrol atas biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi suatu barang. Terus yang selanjutnya itu akuntansi perpajakan, tax accounting. Ya. Itu bidang yang menyusun surat pemberitahuan pajak serta pertimbangan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Ini bidang akuntansi ya. Sudah bidang akuntansi anggaran, budgeting accounting. Ini apa? Itu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu pada masa mendatang serta analisis dan pengontrolannya. Terus ada akuntansi pendidikan. Nah, ini merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan pendidikan akuntansi. Itu bidang-bidang akuntansi ya. Itu sebagian bidang akuntansi. Selanjutnya, ini profesi akuntansi. Nah, akuntan publik akuntan, ini yaitu akuntan independen yang memberikan jasa-jasa akuntansi atas dasar pembayaran tertentu. Ini profesi akuntansi. Jadi akuntan publik, dan juga akuntan internal akuntan, itu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, disebut juga akuntan perusahaan. Lalu ada akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Ada akuntan pendidik, nah ini yaitu akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Ini profesi akuntansi ya. Selanjutnya, ini etika profesi akuntansi. Ada tanggung jawab untuk kita, kalau ketika kita ingin menjadi profesi akuntansi, ini harus ada etika profesi akuntansi. Itu adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan ilmu akuntansi, menjaga kepercayaan publik dan menjalankan setiap program kegiatan profesi untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. Ini profesi. Ketika profesi akuntansi ini kita harus bertanggung jawab meningkatkan ataupun mengembangkan ilmu akuntansi. Kenapa? Ini berkaitan dengan kepercayaan publik ya. Dalam publik yang seharusnya kita jaga kepercayaannya. Kenapa? Setiap program kegiatan profesi untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan ini untuk meningkatkan kualitas jasa yang akan kita berikan kepada masyarakat publik ya. Selanjutnya kepentingan publik. Nah, harus mampu memberikan pelayanan yang baik pada publik ya, karena ini berhubungan untuk akuntansi ini sebuah pelayanan kepada publik. Terus integritas, ini harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan menjalankan semua tugas-tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Terus etika profesi akuntansi selanjutnya adalah
objektivitas dan independensi ya. Kita harus mengungkapkan fakta-fakta apa adanya dan independen, yaitu bebas dari pengaruh atau tidak dikendalikan pihak lain. Jadi harus objektivitas, objek ya, jangan ada pengaruh dari pihak lain. Tapi kita lebih kepada bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang memang sesuai fakta ya, apa adanya ya, independen. Gitu. Terus kecermatan dan kesesamaan ya. Jadi harus memiliki kecermatan dan kesesamaan dalam melaksanakan tugasnya. Ini juga etika profesi akuntansi. Lingkup dan sifat jasa. Dalam memutuskan pemberian jasa spesifik, akuntan harus mempertimbangkan prinsip etika profesional lainnya ya. Itu untuk etika profesi akuntan ya. Selanjutnya dasar hukum akuntansi ya. Ini nomor 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ya. Lalu Undang-Undang Pajak tahun 2000 pasal 8 ayat 1 sampai 12 mewajibkan perusahaan menyelenggarakan pembukuan perusahaan sehingga diketahui hak dan kewajibannya. Lalu KUHD pasal 6. Ini tiap-tiap orang yang melakukan perjalanan perusahaan menyelenggarakan pembukuan perusahaan ya. Pembukuan perusahaan sehingga diketahui segala hak dan kewajibannya. Itu dasar hukum untuk akuntansi ya. Jadi ini 3 dasar hukum akuntansi yang memang menjadi aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, itu materi yang bisa disampaikan di pertemuan pertama di materi akuntansi, ya, akuntansi sebagai sistem informasi, ya, di materi kelas 12. Jadi, yang mana tadi dibahas itu materi sejarah akuntansi, terus pengertian akuntansi, pemakaian informasi, karakteristiknya, ya, kualitas informasi, serta prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi, serta bidang-bidang akuntansi termasuk pemakaian akuntansi serta etika profesi akuntan. Nah, itu materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama di akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, mudah-mudahan kalian paham apa yang kita pelajari, dan kalaupun tidak paham, mudah-mudahan kalian masih mau ya, mencari referensi lain, dan mudah-mudahan ini pengenalan awal tentang akuntansi, jadi pengenalan konsep dasar akuntansi ya. Ini kepada bagaimana akuntansi sebagai sistem informasi yang harus bisa disampaikan kepada publik, yang nantinya ini menjadi sebuah pertimbangan untuk berbagai pihak sebagai pengguna informasi akuntansi ini. Ya. Tadi saya katakan pada pengguna informasi itu ada ekstern dan intern. Ya. Ini kualitas kualitas informasi akuntansi yang teliti dan sebagainya, ini bisa menjadikan sebuah modal ataupun sebuah pertimbangan untuk para pengguna informasi untuk menentukan kebijakan ke depan ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama ya di materi akuntansi sebagai sistem informasi ya. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.